الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan sekalian, kajian kita kajian ilmiah, dirasah ilmiah, karena salah satu kekuatan al-Islam adalah ilmu. Salah satu kekuatan, ketinggian dan kebesaran dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin adalah dengan ilmu. Karena itu seluruh kajian, baik itu secara formal maupun ceramah-ceramah umum atau pelajaran seperti yang akan kita pelajari dari salah satu disiplin ilmu di dalam Islam, dan semuanya harus dikaji, dibahas, dipelajari dengan ilmu, atas dasar ilmu. Tidak boleh asal berbicara tentang Islam. Seluruh yang berkaitan dengan Islam harus dengan ilmu, karena ini merupakan dasar dalam Islam. Dan sebagaimana yang sering kali saya ulang-ulang, bahwa Islam mendasari segala sesuatu, mengasaskan segala sesuatu dengan ilmu, bahkan mengawali segala sesuatu dengan ilmu. Ilmu terlebih dahulu, kemudian amal, perkataan dan perbuatan. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ulama membuat kaidah. Kaidah merupakan dasar atau pondasi Islam yang sangat ilmiah, bahwa ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Oleh karena itu, karena pelajaran kita ini pelajaran ilmiah, dan saya akan memberikan pelajaran secara ilmiah sebatas kemampuan yang Allah telah berikan kepada saya atas nikmat yang besar ini, nikmat ilmiah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ilmu. Karena itu Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan hambanya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Rabbi, tambahkan ilmuku. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada beliau, Rabbi, tambahkan hartaku. Tidak. Tapi yang tertinggi, walaupun harta itu merupakan nikmat Allah yang wajib dijaga dan dipelihara dan disalurkan, diinfakkan sesuai dengan jalan Allah, apa yang Allah syariatkan. Allah sangat mencintai ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Maka para penuntut ilmu, para pelajar dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kalau begitu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang tercela. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Nah, kita akan mendirasahkan, mempelajari ilmu yang sangat besar secara global, secara umum, kehujjahan hadis di dalam Islam. Kita akan berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dasar hukum Islam yang kedua, yang wajib bagi setiap muslim mengambil agamanya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Alkitab dan Sunnah. Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini janji Allah. Orang-orang yang beriman, yakni beriman dan beramal saleh, Allah akan angkat, Allah akan tinggikan. Bahkan keimanan itu sendiri, seseorang itu mukmin, dia beriman, maka itu merupakan kemuliaan baginya yang akan menyelamatkan dia dari kekekalan di api neraka Jahannam. Karena menurut akidah Islam, seorang yang memiliki keimanan, hatta keimanannya itu sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah, sekecil apapun, dia akan dikeluarkan dari api neraka satu persatu. Karena apa? Karena ketinggian, kemuliaan, kebesaran al-iman billahi wa rasulihi. Walaupun keimanannya sangat kecil sekali, keimanan itu akan menyelamatkan dia. Dengan sebab keimanan itu, selamatlah dia dari kekekalan di dalam neraka Jahannam kalau dia masuk neraka. Apalagi orang-orang mukmin yang beramal taat, amal saleh, Allah tinggikan, angkat derajatnya di permukaan bumi ini. Dan secara khusus kepada orang-orang yang diberi ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, beberapa tingkatan yang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu Allah tidak samakan di antara dua perkara, dua hal yang berbeda. Tidak sama antara surga dengan neraka, jannah dengan nar. Tidak sama antara orang yang bertakwa dan orang yang durhaka. Tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak sama antara gelap dengan terang, siang dan malam, matahari dan bulan, dan seterusnya. Demikian juga tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Qul, katakan hai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan kepada mereka, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini seruan secara umum. Allah perintahkan Nabi-Nya dan Rasul-Nya untuk terang-terangan berkata kepada manusia, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ini merupakan dalil-dalil akliyah, yakni satu kaidah yang besar di dalam dalil-dalil naqliyah. Dalil-dalil naqliyah adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, terdapat di dalamnya dalil-dalil akliyah. Diajak berfikir manusia. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beliau, yakni Rasulullah SAW, telah diberikan ilmu pada beliau. Yang tertinggi adalah ilmu kenabian dan kerasulan. Manusia tidak tahu. Karena itu manusia wajib bertanya kepada ahli ilmu. Ya, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang ketinggian dan kemuliaan ahli ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang yang tidak mengetahui. Hendaklah mereka belajar dan mempelajari, belajar dan bertanya,
belajar dan bertanya. Berdosa kalau mereka tidak tahu dan mereka diam di dalam ketidaktahuan, di dalam kebodohan, di dalam kejahilan mereka. Karena Islam memerangi dan memusuhi kebodohan. Tidak ada agama yang seperti Islam yang menghancurkan, mengkikis habis kejahilan, kebodohan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada golongan yang pertama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kamu tidak tahu. Belajar. Oleh karena itu salah satu kelemahan kaum muslimin karena mereka tidak belajar. Mereka tidak belajar ilmu Islam. Mereka tidak mengenal Islam. Mereka tidak paham akan Islam. Dan mereka pun kalau belajar, bukan belajar kepada ahlinya. Karena Allah perintahkan, fas'alu ahlal dzikri. Ahlal dzikri, kata ulama, sepakat para ulama, ahlul ilm. Orang yang berilmu. Orang alim. Alim tentang Alkitab dan Sunnah. Alim tentang ilmu kenabian dan kerasulan. Karena al-ulama, kata Nabi SAW, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dan para nabi, kata Nabi SAW, tidak mewarisi dinar dan dirham. Dirham dan dinar. Tetapi mewarisi apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Wajib belajar. Golongan yang kedua yang Allah wajibkan adalah ahli ilmu. Mengajar, menyebarkan ilmunya, menjawab pertanyaan manusia jika mereka mengetahui. Kalau mereka tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena Nabi yang mulia SAW pernah ditanya, tempat yang terburuk di permukaan bumi ini apa? Apa jawab beliau? La adri, saya tidak tahu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Jibril, nanti saya akan tanyakan kepada Jibril, apa tempat terburuk di permukaan bumi? Ketika Jibril ditanya oleh beliau, Jibril memberikan jawaban yang sama seperti jawaban beliau. La adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Mikail, nanti akan saya tanyakan kepada Mikail. Lihat, Jibril ketuanya para malaikat, Al-Amin, Ruhul Kudus, menjawab apa? La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nanti akan saya tanyakan kepada Mikail. Mikail memiliki jawaban, memiliki ilmu dari Rabbul Alamin. Maka kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan orang itu. Tempat terbaik di permukaan bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk di permukaan bumi adalah apa? Pasar. Iya. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Marruh, apa itu ruh?" Beliau tidak berani menjawab. Kalau tidak ada ilmu bagi beliau, turun ayat, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, jawab, ruh urusan Rabbku. Dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Dinisbahkan dengan ilmunya Allah. Seperti Nabi yang mulia Khadir alaihi salatu wassalam, ketika mengarungi lautan, naik di kapal bersama Musa, maka keduanya melihat burung yang mematuk air minum. Kata Khadir alaihi salam, ilmu Allah dinisbahkan dengan ilmu manusia seperti itu. Ilmu manusia setitik air, ilmu Allah adalah samudra luas. Ilmu luas sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat ahli ilmu sebagai saksi, sebagai hujjah Allah di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa huwal azizul hakim." Allah
menyaksikan annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada satupun ilah. Ilah adalah al-ma'bud, yang diibadati. Tidak ada satupun yang berhak diibadati bihaqqin. Karena itu la ilaha illa, la ilaha ditafsirkan, diterjemahkan oleh ulama, la ma'buda bihaqqin illa Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada satupun ilah, yakni yang diibadati. Karena ilah maknanya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadati. Tidak ada satupun ilah yang diibadati dengan benar. Harus dikaitkan dengan benar, karena di sana begitu banyak ilah-ilah yang diibadati oleh manusia. Agama ini mempunyai ilah tersendiri, agama yang sana mempunyai ilah tersendiri. Ilah kita adalah Allah, Rabbul Arshil Azim, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Alamin. Illa huwa. Ada nafi, ada itsbat. Ada meniadakan segala sesembahan yang benar, segala sesembahan yang batil. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar, dan ditetapkan melainkan Allah illa huwa. Seluruh zikir yang Nabi ajarkan selalu ada isbat, ada nafi, ada isbat. Ada meniadakan dan ada menetapkan. La ilaha illallah. Di sini Allah katakan la ilaha illa huwa. Jelas huwa siapa? Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Yang Al-Aziz, yang Al-Hakim. Oleh karena itu, sepakat para ulama. Yang saya maksud para ulama di sini adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari salafun as-salih, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Termasuk di dalamnya a'immatul arba'ah, imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, di timur dan di barat bumi, dari orang alim sampai orang awam, yang bermanhaj mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mengatakan bahwa zikir dengan lafzul jalalah, lafaz Allah, Allah, Allah saja, bid'ah dalalah, bid'ah munkarah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap bid'ah adalah munkar. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita zikir Allah, 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 Allah saja. Beliau mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pernah mengajarkan Allah, 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 Allah. Ini zikirnya orang-orang tasawuf. Karena apa? Karena kejahilan, kebodohan mereka terhadap ilmunya para nabi dan rasul. Dan jauhnya mereka dari ilmu Islam, jauhnya mereka dari para ulama. Karena itu mereka menciptakan, membuat zikir-zikir yang tidak ada asal usulnya dalam Islam. Lebih rusak lagi dengan zikir huwa, 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 yang artinya dia, 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 dia. Siapa dia itu? Jin, syaitan. Kalau kita katakan dia, 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 dia siapa? Hati bisa berjalan kemana saja. Tapi kalau ini tegas, la ilaha illa huwa. Huwa siapa? Allah. Mana dia? Kembali kepada sebelumnya. Syahidallah. Allah menyaksikan annahu la ilaha illa huwa. Domir huwa kembali kemana? Allah yang namanya dan sifatnya Al-Aziz, Al-Hakim. Jika zikir Allah, Allah tu
lebih celaka lagi. Huwa, lebih celaka lagi. Hu. Ini berbicara di dalam agama tanpa ilmu. Karena itu kita lihat berulang kali dalam ayat-ayat Al-Quran ini Allah berbicara tentang ilmu, memerintahkan kepada nabinya yang terakhir, hamba dan rasul yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Katakan, hai Muhammad, Rabbi zidni ilman, minta ilmu, mohon ilmu kepadaku. Allah perintahkan manusia untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah tidak samakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah angkat menjadi saksi di permukaan bumi, ahli ilmu menjadi hujjah Allah di permukaan bumi kepada setiap manusia yang mengingkari la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Allah menyaksikan sesungguhnya la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan bahwa tidak ada satupun ilah Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Dia. Dan yang menyaksikan juga selain Allah al-malaikah, para malaikat, seluruh para malaikat. Yang ketiga, tidak ada yang keempatnya, wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Lihat ketinggian, kemuliaan, kebesaran ahli ilmu. Allah angkat sebagai saksi yang menyaksikan secara terang-terangan dan menjadi hujjah bagi manusia akan kebenaran la ilaha illallah. Dan Allah tegakkan hujjah kepada manusia dengan ahli ilmu untuk mengingkari kepada setiap orang yang mengingkari la ilaha illallah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qista, yang tegak dengan keadilan. Ada yang mengatakan, menafsirkan qa'iman bil qisti Allah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang keempatnya. Manusia mengambil ilmu dari mana? Dari ahli ilmu. Ahli ilmu mengambil ilmu dari mana? Dari Nabi SAW. Mereka tidak berjumpa dengan Nabi, mereka berjumpa dengan ahli ilmu dan seterusnya. Seperti tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in mengambil ilmu dari siapa? Dari sahabat. Sahabat mengambil ilmu dari siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia mengambil ilmu dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari Allah. Karena Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Para pengikut tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari siapa? Dari tabi'ut tabi'in dan seterusnya, bersilsilah. Silsilatul zahab, rantai emas. Ilmu. Terus Allah angkat dan tinggikan ahli ilmu itu. Diangkat oleh Allah yang menyaksikan la ilaha illallah. Ya. Karena semuanya dengan ilmu. Allah turunkan Quran dengan apa? Ilmu Allah. Allah berfirman, anzalahu bi'ilmihi. Ia turunkan Al-Quran itu dengan apa? Dengan ilmunya. Maka hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah memulai dengan ilmu. Bahkan Al-Quran itu ada di dada-dada orang yang berilmu. Apa kata Allah? Qul bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Luar biasa. Bahkan dia Al-Quran ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yang nyata, yang penuh dengan hujjah, fi suduril ladzina utul ilm, berada di dada-dada ahli ilmu. Allahu Akbar. Allah tidak katakan di dada-dada manusia, tidak. Fi suduril ladzina utul ilm, karena hanya orang yang berilmu yang mengetahui Al-Quran, bukan sembarang manusia walaupun mereka hafal Al-Quran.
Dari ayat pertama, dari sampai ayat yang terakhir. Tapi Rabbuna katakan, fi suduril ladzina utul ilm. Berada di dada orang-orang yang berilmu. Itu sebagian kecil dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan ahli ilmu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Itu termasuk ke dalam sunnah beliau. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan untuk menuntut atau mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan jalan baginya menuju jannah. Karena Allah sayang, ridha, Allah menyayangi. Karena dengan menuntut ilmu akan terbuka bagi dia mana jalan menuju jannah dan mana jalan menuju nar. Ilmu itu harus dicari, harus dituntut, harus diusahakan. Dan seluruh para nabi dan rasul menuntut ilmu. Bahkan Nabi yang mulia Musa bin Imran alaihi salatu wassalam meninggalkan dakwah untuk menuntut ilmu. Pekerjaan Musa bin Imran alaihi salatu wassalam dakwah kepada Fir'aun, dakwah kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian sekali waktu dia tinggalkan untuk apa? Untuk belajar menuntut ilmu kepada Nabi yang mulia Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dia mengadakan perjalanan yang panjang, jauh, melelahkan, membawa bekal. Lihat para nabi yang mulia menjalani sebab-sebab yang Allah tetapkan di permukaan bumi ini. Sunnatullah. Manusia kalau tidak makan, dia akan lemas, dia akan kepayahan, dia akan kelaparan. Kemudian dia akan sekarat. Terakhir dia akan mati. Dan kalau sengaja dia tidak makan, dia melaparkan dirinya sampai mati, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu bunuh diri. Karena itu Musa tidak semata-mata tawakal, kemudian membiarkan, tidak membawa bekal, mengarungi perjalanan di padang pasir luas. Tapi dia membawa bekal. Lihat berbedanya tawakal para nabi dan rasul dengan tawakalnya orang-orang sufi. Ya. Bawa bekal. Sampai satu saat dia beristirahat dan dia katakan kepada muridnya Yusha bin Nun, yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah tabaraka wa taala. Kita telah melakukan perjalanan entah lelah dan seterusnya. Ya. Dan sebagian sahabat ada yang melakukan perjalanan 1 bulan lamanya. Untuk apa? Sebuah hadis. Dan para imam ahlul hadis, ya, bertebaran, berjalan, melakukan perjalanan panjang sekali, beratus beribu kilometer. Dulu pesawat belum ada, kendaraan mobil belum ada, kapal laut sudah ada, tapi tidak secanggih sekarang. Jalanan belum diaspal, padang pasir luas, gunung, bebatuan. Kelaparan mereka terombang-ambing di lautan lepas. Luar biasa. Untuk apa? Mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang patut kita katakan lembaran-lembaran perjalanan para muhadditsin dalam menghasilkan hadis Rasulullah SAW yang sangat mengharukan sekali. Ya, semuanya apa? Menuntut ilmu, belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Lihat, karena itu umat Islam yang dahulu kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa dia mengejar ilmu Islam? Dan mencari ilmu ini sangat disukai selain oleh Allah dan oleh para malaikatnya. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain. Innal malaikah tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya kepada para penuntut ilmu, kepada penuntut ilmu. Karena apa? Karena rida terhadap apa yang ia cari, yakni apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Nah, apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Hah? Ilmu. Ilmu. Mencari ilmu atas dasar ikhlas untuk membebaskan kebodohan yang ada padanya dan yang ada pada orang lain. Menuntut ilmu harus semangat. Karena itu majelis ilmu yang terdahulu nggak ada yang tidur. Sekarang ada yang tidur, ada yang baca koran, nah, ada yang tertawa, ada yang ini. Dahulu tidak ada, serius. Kecuali antum memiliki hafalan yang luar biasa, perhatiannya tidak terpecah. Pernah Al-Imam Ad-Daruqutni, Amirul Mu'minin fil Hadis, digelari, dilakopkan. Orang yang bergelar Amirul Mu'minin fil Hadis bisa dihitung dengan jari. Di antara Al-Imam Ad-Daruqutni yang terakhir, belum ada yang setelah itu, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Dia duduk di majelis ilmu, semua orang memperhatikan, dia nulis, kata. Lalu ditegur oleh kawannya, kenapa ketika Syekh menyampaikan hadis engkau menulis? Saya tahu apa yang dia sampaikan. Disuruh ulang, dia ulang dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Lihat, Al-Imam Ad-Daruqutni yang kata Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan biografinya, ilmu yang paling dibenci oleh Daruqutni adalah ilmu kalam, ilmu teologi, berbicara tentang Allah dengan ra'yu, bukan ilmu tauhid. Apa kata Imam Az-Zahabi? Ar-rajul, laki-laki ini, jadi Imam Ad-Daruqutni tidak pernah masuk dalam pembicaraan ilmu kalam. Karena apa? Dia adalah seorang salafi. Jadi as-salafi telah disebut dahulu oleh Imam Ad-Daruqutni, dikatakan salafi. Jadi orang yang mengikuti kaum salaf. Jadi ya, punya hafalan seperti itu kayak Imam Daruqutni. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, sejak kecil terkenal di seluruh daerah, seluruh kota. Ada seorang anak kecil namanya Ahmad, itu hafalannya luar biasa. Lalu sengaja salah seorang ulama Irak datang berkunjung ke Damaskus.
Lalu dia singgah di tempat atau toko penjahit pakaian. Lalu syekh ini, ulama ini bertanya kepada tukang jahit ini, saya dengar ada seorang anak namanya Ahmad dan dia terkenal dengan hafalannya. Oh iya, kata tukang jahit dia. Nanti sebentar lagi dia lewat bersama anak-anak kecil. Lewat terus Ibnu Taimiyah. Panggil, Sena. Panggil. Saya akan mengimlakkan kepadamu sejumlah hadis. Iya, diimlakkan. Haddatsana fulan, terus dicatat nama syekh. Syekh bawa itu lauh. Kalau kita dulu ada papan tulis kecil, orang-orang tua dulu belajar kayak gitu. Catat. Saya catat, kasih lihat syekh. Hapus. Sebutkan. Sebut dari awal sampai akhir. Diuji lagi. Seperti itu lagi. Kemudian syekh berpaling. Kalau anak ini hidup terus, dan jadi dewasa maksudnya, dia akan mempunyai urusan yang sangat besar. Firasatnya ulama tepat. Syekhul Islam menggegerkan dunia Islam. Memerangi khurafat, tahayul, syirik, bid'ah, dan seterusnya. Dan menegakkan manhaj salafun as-salih. Firasat dari siapa? Firasat dari orang alim. Bukan dari dukun. Bukan dari tukang ramal. Ahli nujum. Jadi al-ulama. Firasatnya seorang mukmin. Yang alim. Kalau anak ini hidup terus, maka dia akan mempunyai urusan yang sangat besar. Dahulu terbalik. Yang tidur itu gurunya, bukan muridnya. Saking capeknya mengajar, dia tiduran, ngantuk. Sekarang terbalik. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, orang yang terkenal dengan hafalan yang sangat tinggi dan belajar kepada para pembesar ulama. Beliau berguru kepada Ibnu Taimiyah, orang yang sangat dia cintai. Sampai matinya, ketika akan mati dia minta agar dikuburkan di samping gurunya. Maka kuburan Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir berdampingan sekarang di Damaskus. Kemudian yang kedua, dia belajar kepada murid besar Ibnu Taimiyah juga, yaitu Al-Imam Al-Zahabi. Yang ketiga, dia belajar kepada Al-Imam Al-Mizzi, sahabat Ibnu Taimiyah, sahabat dekat, rafiq. Ya, sehingga kalau berjalan dua, yang satu dikatakan sanad, yang satu dikatakan matan. Sanad sama matan hadis lagi jalan. Al-Imam Al-Mizzi dikatakan sanad, Ibnu Taimiyah dikatakan matan. Cinta sekali terus sahabat. Sampai ketika Al-Imam Al-Mizzi ditangkap, Al-Imam Ibnu Taimiyah datang ke penjara dan menebus dirinya agar dikeluarkan itu. Karena dia ditangkap dengan sebab dakwah Ibnu Taimiyah. Difitnah salasin oleh ahli bid'ah, orang-orang yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka terdapat penyakit. Lalu kata Al-Hafidh bin Katsir, Al-Imam Al-Mizzi ini gurunya dan langsung menjadi mertua dia, karena Ibnu Katsir nikah dengan anak perempuan Al-Mizzi. Ibnu Katsir menjelaskan keadaan gurunya, bagaimana kekuatan hafalannya. Murid belajar nggak ada yang tidur, gurunya itu tidur. Syekhuna, katanya guru kita sambil ngajar kadang-kadang dia ngantuk. Ini muridnya baca, haddatsana fulan, akhbarana fulan, terus bangun. Salah, sebetulnya ini tidur lagi. Ada guru yang seperti itu sekarang? Nggak ada. Tidur terus. Lihat ketinggian ilmunya para ulama. Bagaimana kita bisa membusungkan dada kita di hadapan para imam yang seperti itu? Bagaimana lagi dengan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Dengan Al-Imam
Al-Zahabi ketika menulis biografi para ulama mutaqaddimin mengatakan seperti orang yang paling hafal, paling alim tentang hadis pada zaman kita adalah orang yang paling rendah pada zaman mereka. Bagaimana dengan Imam Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad. Besar ilmunya, tinggi. Tidak bisa pakai logika ini karena ilmu Allah yang berikan. Lihat Al-Imam Al-Mizzi, ngantuk dia, ngantuk, tidur. Kata Al-Hafiz, Syekhuna ketika ngajar dia ngantuk, dia bacakan hadis pakai sanad, salah rawinya bangun dia, salah, ini harusnya misalnya Abdullah, ini namanya Muhammad, itu lagi dia tunggu. Muridnya melek semua baca. Ini kata Ibnu Katsir, dia memuji-muji setinggi langit guru dan mertuanya. Ini keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Begitu tingginya ilmu. Kita akan berbicara mengenai al-hadis, kehujjahan hadis, dan hadis menjadi hujjah dalam Islam. Maka kita masuk pada bagian yang pertama. Hadis merupakan sabda dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti hadis. Setiap perkataan dan perbuatan, dan takrir itu artinya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkataan dan perbuatan sahabat. Kemudian beliau diam atau beliau tersenyum, diam sambil tersenyum atau tertawa. Takrir karena beliau tidak akan pernah diam apabila terjadi atau maksiat dilakukan oleh sahabat, perbuatan atau perkataan. Apabila terjadi pelanggaran, seperti seorang sedang sholat bersama beliau, lalu orang itu berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan selain dari kami. Yang selain dari kami, jangan. Selesai sholat dipanggil ya Rasulullah SAW. Laqad hajjarta wasi'an. Sesungguhnya engkau telah menutup pintu yang sangat luas. Rahmat Allah luas, tidak khusus ku dan engkau saja. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Banyak sekali. Kemarin yang saya khutbah Jumat, sahabat yang masuk masjid tergesa-gesa ditegur oleh Rasulullah. Zadakallahu ihsan wala ta'ud. Jangan ulang perbuatan yang seperti itu. Tapi kalau beliau diam, maka itu beliau setuju. Sahabat masuk salat, lalu dia mengucapkan setelah takbiratul ihram, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mengucapkan perkataan itu? Saya lihat malaikat berebutan ingin mencatat ganjaran atau pahala yang dia lakukan dengan sebab membaca bacaan itu, doa iftitah. Di lain waktu ada lagi yang mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Catat Nabi. Beliau setuju. Dan lain-lain contoh banyak sekali. Lain-lain contoh banyak. Itu takrir, yakni persetujuan beliau. Dan hadis dicatat atau ditulis sejak zaman beliau. Pada masa beliau hidup, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk mencatat dan menulis hadis-hadis beliau. Jadi sangat keliru, sangat salah apabila orang mengatakan bahwa hadis dicatat, ditulis 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini berbicara tanpa ilmu. Yang kita dilarang menetapkan sesuatu tanpa ilmu dan menyalahi kenyataan yang ada.
Beliau perintahkan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, yang memang kerap kali sering dan menulis apa yang beliau sabdakan. Kemudian sebagian orang Quraisy menegurnya, engkau menulis segala sesuatu yang Nabi katakan, yang Rasulullah SAW sabdakan, yang Rasulullah SAW sabdakan. Padahal beliau seorang manusia, yakni hanya seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan senang dan marah. Beliau seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan redha dan marah, dalam keadaan marah dan senang. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berhenti dan bertanya atau memberitahukan kepada Rasulullah SAW perkataan sebagian manusia itu. Apa jawab beliau? Uktub, tulis olehmu. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma kharaja minni illa haqqun, tidak keluar dariku, sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya, illa haqqun, melainkan kebenaran. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Lihat, uktub, tulis. Berarti penulisan hadis langsung diperintah oleh beliau. Bahkan Abdullah bin Amr bin As pernah bercerita kepada kita bahwa kami berada di sekeliling Rasulullah SAW, naktub, kami menulis. Jadi menulis apa yang beliau sabdakan. Bahkan pada Fathu Makkah, beliau SAW memerintahkan kepada sekalian para sahabat, uktubu. Lihat, uktubu li Abi Syah. Catatlah, tulislah untuk Abu Syah. Yani apa yang ditanyakan tadi oleh Abu Syah. Catat. Itu hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ayat. Penulisan hadis dan dicatatnya hadis sejak Rasulullah SAW hidup atas perintah beliau dan takrir beliau. Oleh karena itu setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat mempunyai catatan atau lembaran-lembaran hadis yang mereka catat di pelepah korma dan lain-lain. Seperti Ali bin Abi Thalib. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Mempunyai lembaran catatan hadis. Abdullah bin Amr bin As, Abu Bakar Siddiq, Anas bin Malik, dan lain-lain sahabat mempunyai lembaran-lembaran khusus yang mereka catat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi belum dibukukan, didiwankan, dikumpulkan secara resmi atas perintah khalifah. Itu terjadi pada zaman pemerintahan khilafah, itu Khalifatul Rashid, Khalifah yang mulia Rashid, Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis itu dalam sebuah kitab. Pencatatan, pendewanan hadis, pengumpulan hadis secara resmi terjadi pada zaman Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada zaman para sahabat bertebaran mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeliling, mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mesir, dari Madinah ke Syam, hanya untuk 1-2 buah hadis. Perjalanan sebulan dan 2 bulan. Perbuatan para sahabat ini dicontoh oleh para tabi'in. Para tabi'in berkeliling mendatangi para sahabat, bertanya. Kemudian ketika datang fitnah,
dari sebagian manusia yang mencoba merusak Islam, memasukkan sesuatu ke dalam Islam, dan munculnya kebohongan, kedustaan, maka mulai mereka bertanya tentang isnad. Sanad atau isnad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Sebutkan rijal kamu, sammu rijalakum. Dari siapa kamu meriwayatkan hadis ini? Disebutkan dari fulan, dia pendusta. Dari fulan, dia thiqah. Mulai ada pemeriksaan yang ketat, sedikit demi sedikit. Mulai para ulama bangkit menjelaskan bahwa si fulan dhaif, si fulan pendusta, si fulan thiqah, demi membela sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka tidak pedulikan perkataan manusia yang mencela mereka, yang menyangka mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah ghibah. Tidak, ini bukan ghibah, ini nasihat. Sehingga Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in tampil di tengah-tengah manusia. Lalu dia berkata, "Da'u hadis Amr bin Thabit." Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Fa innahu yasubbu salaf. Karena dia telah mencaci maki kaum salaf. Bangkit tengah-tengah orang banyak. Tinggalkan hadisnya riwayatnya Amr bin Thabit. Dia ini tukang caci maki kaum salaf. Kaum salaf, sahabat dan tabi'in. Karena yang berkata adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tabi'ut tabi'in. Tentu yang dimaksud salaf oleh Abdullah bin Mubarak para sahabat dan tabi'in. Amr bin Thabit memusuhi sahabat dan tabi'in. Tinggalkan riwayat dia ini. Begitu. Dan Imam Ahmad tinggal duduk dia. Lalu dia sedang menjelaskan kepada manusia, fulan dhaif, fulan thiqah. Lalu datang seorang, ditegur Imam Ahmad, engkau telah menggibahkan manusia. Kata Imam Ahmad, kesian engkau, ini nasihat. Ini nasihat, bukan ghibah. Karena mereka niat ikhlas, dan yang berbicara ahli ilmu. Dan demi membela sunnah Rasulullah SAW, mereka mengadakan pemeriksaan yang demikian ketat. Bahkan ini diakui oleh ahli-ahli sejarah. Belum ada satu pemeriksaan yang demikian ketat dalam sejarah perjalanan manusia, kecuali dalam ilmu hadis. Sehingga mereka membuat kaidah. Berkata Abdullah bin Mubarak, Syekhul Islamin, salah seorang imam dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, bahkan imam Ahlul Hadis. Al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa berbicara dan apa saja yang dia mau bicarakan. Karena hadis itu bersanad. Seperti contohnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Kalau saudara buka di kitab sahihnya langsung, bukan di kitab-kitab yang mengambil dari kitab Sahih Bukhari, seperti kitab Riyadhus Shalihin, itu tidak diterangkan sanadnya, langsung aja dari sahabat, an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Bukhari, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian kita cek langsung ke kitab Bukhari, maka di situ tidak langsung an Abi Hurairah, tapi qala Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana fulan, yakni gurunya berkata lagi, telah menceritakan kepada kami fulan. Itu berkata lagi si fulan dari fulan sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Nabi SAW. Maka dari Bukhari sampai Abu Hurairah dikatakan al-isnad. Diperiksalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Karena hadis ini terpelihara, terjaga sebagaimana terpeliharanya Al-Quranul Karim
Sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah, para ulama terus menerus memeriksa hadis, mencari hadis. Tabi'in mencari dari sahabat, kemudian sesama sahabat saling meriwayatkan, sesama tabi'in saling meriwayatkan, tabi'ut tabi'in mencari hadis kepada tabi'in, dan seterusnya. Mereka mendatangi kota-kota para ulama, tempat-tempat tinggal para ulama, didatangi. Dan banyak cerita dan kisah-kisah yang menarik dari mereka. Lembaran-lembaran yang sangat mengharukan dari jihad dan perjuangan mereka. Luar biasa. Hadis itu ada di dada mereka. Ya. Mereka mencari hadis-hadis Rasulullah SAW, memeriksa. Tidak seorang pun yang mendustakan hadis Rasulullah SAW di barat akan diketahui di timur. Terbongkar auratnya, diketahui dia, tercela dia. Kedustaan dia. Banyak kejadian-kejadian. Bahkan sebagian imam ketika dia mendatangi seorang yang meriwayatkan hadis, lalu orang itu berkata, "Haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan." Lalu imam yang mendengar ini, yang akan mencatat hadis dari dia, bertanya, "Tahun berapa engkau lahir?" Lalu dia menyebutkan, "Saya lahir tahun sekian." Engkau mengatakan dapat hadis ini dari si fulan, padahal si fulan itu mati sebelum 13 tahun sebelum engkau lahir. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia dapat haddatsana, telah menceritakan kepada saya si fulan? Si fulan yang menceritakan hadis dari dia telah mati terlebih dahulu sebelum dia lahir. Berarti dia pembohong. Telah menceritakan kepada saya orang yang telah mati 13 tahun sebelum saya lahir. Dicatat, oh si fulan ini pembohong, pendusta. Dia menceritakan dari orang yang dia tidak pernah melihat dia. Bohong. Begitu terus. Dicatat tanggal lahirnya, tahun berapa saudara lahir, di mana saudara lahir. Oh, saya lahir di sini. Dia mengatakan saya telah menceritakan kepada saya si fulan, padahal si fulan ini syekh, tidak pernah ke negeri dia dan dia tidak pernah ke sana. Berarti terputus dan tidak sezaman, atau sezaman tapi tidak pernah berjumpa, dan begitu seterusnya, begitu diperiksa ketat. Kenapa? Karena hadis merupakan dasar dalam Islam. Hadis merupakan hujjah dalam Islam. Yang tanpa hadis tentu seseorang tidak akan paham tentang Islam. Mustahil. Seseorang mengerti tentang Islam, paham akan Islam, dan dapat mengamalkan Islam tanpa hadis Rasulullah SAW. Quran tidak berdiri sendiri. Nanti kita akan bahas. Ahli hadis ini sangat mulia sekali. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ahlul hadis. Di antara kedekatan mereka kepada Rasulullah SAW apa? Selain pembelaan mereka terhadap hadis, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW, ahlul hadis. Gak ada orang yang lebih banyak dari ahlul hadis. Dia berselawat kepada Nabi dengan lisan dan tulisannya. Ada kala dengan lisannya, tidak dengan tulisannya. Ada kala dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah syair, ahlul hadis hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, mereka adalah ahli Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka tidak bersahabat dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali syair ini. Ahli hadis, keluarga Nabi.
Jika mereka tidak bersahabat dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis-hadis beliau, dan orang yang paling alim terhadap Al-Qur'an, ahli hadis. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul hadis. Karena orang yang paling tahu apa yang disabdakan, apa yang dikerjakan, apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang hadis, yaitu ahlul hadis. Karena kalau dikatakan ahlul hadis, dia paham tentang hadis, bukan sekedar menghafal hadis. Tapi tujuan daripada itu ilmunya, fikihnya, pemahamannya. Sampai di sini. Dan kita akan bersoal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Apakah bencana ilmu? Ya. Bencana ilmu yang paling dahsyat adalah ketika pemiliknya, orang yang berilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Maka bencana pertama akan menimpa dirinya dan orang lain. Dan bencana yang dahsyat yang ditimbulkan oleh orang ini adalah disembunyikannya ilmu. Tidak dinyatakan, tidak ditampakkan, hilang. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Apa makna mencampurkan yang hak dengan yang batil? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Udah, nggak usah. Buat antum aja berdua. Iya, jangan. Cukup. Siapa yang tahu? Mencampurkan yang hak dengan yang batil, menampakkan yang batil dalam surah, dalam bentuk yang hak. Padahal pada hakikatnya batil. Jadi orang sangka yang batil itu hak, karena dinaikkan, ditampakkan dengan bentuk, dengan rupa kebenaran, padahal batil. Bencana ini ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Karena Yahudi berilmu, tidak beramal. Nasara beramal, tidak berilmu. Kaum muslimin berilmu, beramal. Iya. Pertanyaan mengenai ipar laki-laki, perempuan. Laki-laki, ipar laki-laki atau perempuan. Apakah itu mahram? Jawabnya bukan. Bukan mahram. Karena yang mahram adalah yang diharamkan, wanita yang diharamkan kita menikahinya. Dengan sebab nasab, keturunan, pertama, kedua dengan sebab susuan, ketiga dengan sebab pernikahan. Ya. Itu yang mahram. Belakangan ini marak kembali tentang terorisme yang dikaitkan dengan umat Islam. Bagaimana sikap kita sebagai talibul ilm dalam menghadapi hal ini? Istiqamah dengan apa yang ada pada kita. Belajar dan belajar tentang Islam, mempelajari tentang Islam yang benar, yang digali, diambil dari sumbernya, Alkitab dan Sunnah. Agar kita paham tentang Islam. Orang-orang yang menuduh bahwa Islam itu terorisme dan lain-lain, nanti kita akan tegakkan hujjah kepada mereka. Kita akan jelaskan tentang Islam, dan kita akan ajak mereka masuk ke dalam Islam. Ad-da'wa ilallah,
Orang-orang yang memusuhi Islam, kita ajak masuk Islam. Kita tegakkan Islam, kita jelaskan tentang Islam, kita dakwakan tentang Islam, dakwah ilallah. Karena mereka tidak tahu tentang Islam. Mereka menerima kabar berita tentang Islam dari orang-orang yang tidak terpercaya, dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang yang hasad, yang dengki terhadap Islam. Dan mereka mendapat wahyu dari iblis dan bala tentaranya. Nah, maka kita harus paham tentang Islam. Ini perang ilmiah, menegakkan hujjah, menegakkan bukti agar mereka tahu tentang Islam. Negara-negara barat, negara Amerika dan lain-lain menguasai negeri-negeri muslim secara fisik. Bahkan mereka memasuki pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka sudah saatnya umat Islam belajar tentang Islam. Beri penjelasan kepada mereka bahwa Islam tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan itu. Teroris ada perbuatan yang sangat pengecut sekali. Perbuatan tipu daya sangat dibenci oleh Islam. Kecuali di medan perang, ketika berkecamuk peperangan, boleh melakukan tipu daya, siasat. Islam agama yang berani, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau perang, menyatakan perang. Sebelum perang, didakwakan orang, diajak untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, tidak dipaksa, bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, maka diperangi. Islam agama yang berani. Agama yang berani tampil ke depan, menjelaskan kepada manusia, saya akan memerangimu. Tidak sembunyi-sembunyi, tidak meledakkan bom di sana sini tanpa diketahui, tidak membajak pesawat dan lain sebagainya, tidak. Perang. Perang. Ada pimpinannya, ada penguasanya, yaitu kepala negara, amir yang memerintahkan. Bukan ustadz yang perintahkan, bukan kelompok per kelompok, tidak. Tidak, itu bukan dari Islam. Itu dari pemikiran sebagian orang Islam yang salah paham terhadap ajaran Islam, yang tidak mengerti tentang Islam. Dan di kepala mereka ada sejumlah syubhat. Islam bukan agama yang pengecut, dan orang Islam bukan pengecut. Teroris itu cara-cara yang sangat pengecut sekali. Islam agama yang berani. Bagaimana mungkin umat Islam tidak berani? Padahal Nabi mereka yang mulia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Cara-cara teroris itu cara-cara yang sangat penakut sekali. Islam tidak demikian. Dan cara-cara itu merusak, sangat dilarang oleh Islam. Bagaimana mungkin Islam mengadakan perusakan? Padahal Islam memerintahkan untuk menghilangkan gangguan berupa duri di jalan, dan itu masuk dalam bagian keimanan. Allahu Akbar. Salah satu cabang keimanan, menghilangkan gangguan dari jalan. Imatatul adha anit tariqa. Imatatul adha anit tariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Saya pernah mengumpulkan sejumlah hadis mengenai menghilangkan gangguan dari jalan. Begitu banyak Rasulullah SAW bersabda kepada kita. Salah satu akhlak seorang muslim, dan ini masuk dalam bagian keimanan dan perbuatan yang baik, menghilangkan gangguan dari jalan. Berupa duri kecil. Bagaimana Islam yang mengajarkan demikian tinggi akan membuat kerusakan di permukaan bumi? Tidak. Nah, Islam ada aturannya. Dalam jihad perang ada aturannya, diatur oleh agama. Jadi karena orang Islam tidak paham, mereka dikuasai fisik mereka, negeri mereka, mereka dibodohi karena mereka bodoh. Dan kita sudah bodoh durhaka lagi. Luar biasa, luar biasa. Maka kita harus belajar tentang Islam. Kita ajak mereka berdiskusi. Kita ajak mereka berdebat billati hiya ahsan. Menegakkan hujjah.
Lihat seperti Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Fir'aun, Rasulullah SAW dengan orang-orang kuffar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain dan kawan-kawannya. Perang ilmiah, menegakkan hujjah. Perang dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebelum perang dengan pedang. Takkan. Agama lain tidak punya hujjah. Nah, terangkan tentang Islam. Kita belajar, saudara belajar, saya belajar, keluarga-keluarga muslim belajar tentang Islam. Sekarang kebanyakan orang Islam kalau ditanya, apa itu Islam? Ya tahu, apa ya Islam ya? Ya, kayak begini dah. Itu. Gak tahu dia, apa itu Islam? Terangkan kepada kami apa itu Islam. Saudara mengatakan bahwa Islam agama Allah, Islam agama yang sah di sisi Allah. Apa itu Islam? Apa yang bisa diberikan oleh Islam? Nah, kita paham saja Islam itu gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terus masuk Islam. Saudara tahu? Sekarang kita balik kita. Saudara tahu tentang agama saudara? Tidak tahu juga. Lebih bodoh dari umat Islam. Umat Islam sebagiannya bodoh terhadap agamanya. Orang di luar Islam 99%, sekian lebih bodoh lagi. Nggak tahu tentang agamanya, nggak tahu tentang agama. Dan mereka tidak menjalani agama mereka. Kalau mereka menjalani agama mereka, nggak sanggup kalau tidak sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia. Dan itu dibuktikan secara ilmiah. Lihat umat Islam salah satu ajarannya. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela keluarganya, dia mati syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela, man kutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela agamanya, dia mati syahid. Hadis ini dahulu mendapat tempat di hati kaum muslimin, sehingga perampok yang mau merampok seorang muslim mikir sekian kali. Bukan orang yang mau dirampok yang ketakutan, perampoknya telah ketakutan terlebih dahulu. Karena hadis ini tertanam di hati setiap muslim. Barang siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Apa yang diharapkan oleh perampok? Kalau dia mati sebagai apa? Sebagai orang yang durhaka dan terancam api neraka Jahannam. Karena itu ketika kaum muslim, baru satu hadis, perampok nggak ada yang berani, takut. Kalau orang muslim berani mengambil hartanya, tidak dikasih. Karena kalau dia mati syahid. Kalau si perampok ini mati, dia neraka. Perampokan ada, tapi jumlahnya menyusut jauh. Orang muslim berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal ajzi. Doanya luar biasa yang diajarkan Nabi itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, dari malas, dari lemah, wal bukhli, dari kikir. Ini kalau orang muslim menginfakkan hartanya, jadi ini masjid sejenak. Minggu depan jadi insyaallah. Karena itu kita kurang berlindung dari wal bukhli. Ini kan enggak seberapa ini. Enggak seberapa. Dinisbahkan dengan uang yang ada di tangan kaum muslimin, enggak seberapa ini. Apa artinya bangunan kecil seperti ini? Ini kecil. Itu kecil. Apa? Ini enggak muat. Tapi kita berada dalam kekikiran yang luar biasa. Saya bicara secara umum, tidak orang per orang. Kenyataan yang ada. Nah, semuanya. Agama lain tidak begitu. Ada satu agama yang mengajarkan bahkan kalau datang perampok, maka perampok itu minta uangnya 1 juta, kasih 2 juta. Ini menyalahi fitrah tabiat manusia. Itu ajaran di satu agama. Apa mungkin dapat dilakukan oleh manusia? Enggak mungkin, bertentangan. Dalam Islam tidak.
Mau berani lawan, kalau dia mati, dia syahid. Nggak berani, ya dia serahkan uang. Walaupun dia tidak ikhlas, gerendengan hatinya. Bahkan menyumpahi, mengutuknya. Berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang mazlum teraniaya, makbul. Kan ada dua golongan yang dirampok. Pertama, dia takut. Dia nggak bisa berbuat banyak. Dia ditodong senjata. Nggak bisa. Senjata cepat jalannya. Ya sudah, dia nyerah. Kasih uangnya. Tapi hatinya nggak rela. Dia berdoa kepada Allah. Doa orang yang mazlum dikabulkan oleh Allah. Kalau para perampok, para pencuri itu mengerti tentang Islam, dia takut mencuri dan merampok. Karena orang yang dirampok itu akan berdoa. Hatta yang dirampok itu orang kafir. Ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi SAW. Takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Lihat ajaran Islam. Kita tidak boleh menganiaya manusia hatta dia kafir. Ada orang kafir lo ya, papok, geblukin. Nggak boleh. Itu aniaya. Nggak boleh. Aniaya. Menganiaya manusia. Dia berdoa, diijabahkan oleh Allah. Walaupun kita orang mukmin, orang Islam. Ada yang berani berhadapan dengan perampok. Ada yang tidak berani. Tapi nggak ada orang yang dirampok, saya ambil uangmu 10 juta. Oh, ini ada saya 10 juta, ada lagi dilaci 10 juta lagi tuh ambil. Ada orang Islam yang seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Ajarannya tidak mengajarkan demikian. Ajaran jangan marah, tidak rela. Dia hanya terpaksa dan dia akan berdoa kepada Rabbul Alamin. Kecelakaan, kebinasaan bagi orang ini. Ngeri itu perampok berhadapan dengan orang Islam tuh, ngeri itu. Apalagi perampok yang muslim lagi. Maka hendaklah para perampok, para pencuri berhenti saat ini. Kalau tidak, dia akan dikepung, diserang oleh doa-doanya kaum muslimin, hancur dan binasa. Oleh karena itu, ini salah satu kemukjizatan Nabi yang mulia. Tidak pernah selamat perampok itu. Dia dianiaya oleh manusia. Pernah ada seseorang jagoan, iya, tukang, istilahnya apa ya, palak ya, pas orang sini, wah macam-macam, aniaya, menganiaya manusia. Lalu kawannya mati. Saya ketemu dengan dia, saya nasihatin, ingat tuh kawan antum sudah mati. Iya tuh, emang dia salah jalan. Itu malah nggak mau dinasihatin, sudah. Iya, emang dia salah jalan. Dia sama. Saya bilang, saya ingat untuk kawan. Kurang lebih itu sudah lama. Saya tidak ingat lapas betul. Udah mati itu kawannya. Mati kawannya. Tuh. Saya nasihatin. Ingat. Oh iya, dia malah menjelekkan kawan yang udah mati. Itu, iya, dia salah jalan dia. Itu. Dia pikir dia jalan dia benar. Qadar Allah, tidak berapa lama dia mati. Dengan 9 peluru. Siksa matinya. Habis minum khamr. Habis minum khamr, tangkap, tembak. Siksa, tembak. Mati. Karena apa? Banyak orang yang gak senang. Doa, berdoa. Lihat orang-orang tukang pedagang-pedagang kecil, dikompasin, diambil, palak. Dia kasih, dia gak sanggup melawan, kasih. Tapi apa? Dia orang Islam. Ajaran Islam tidak mengatakan dia ketawa, dia senang, dia kasih lagi. Tidak. Nah, dia tidak rela, tidak ikhlas. Dia boleh berdoa. Tapi boleh juga dia maafkan. Lihat, ajaran Islam berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Ada orang yang sanggup memaafkan, ada yang nggak sanggup. Saya tetap mau tuntut dia di hari kiamat. Karena itu kenyataannya banyak yang mati. Dan itu saya pernah saksikan. Ada lagi sebagian teman yang mati ini telah mati lagi terlebih dahulu. Sebelum itu. Banyak mati. Orang-orang yang suka mengambil harta orang-orang miskin, pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar kan suka ada jagoannya tuh. Kalau saya ketemu, saya nasihatin. Dia gak berani sama saya, gak berani tuh. Gak berani sama saya. Gak berani sama saya. Alhamdulillah. Nasihat. Lu sadar. Orang-orang muslim berdoa, orang-orang kecil, doa apa? Al-masakin.
Nah, lihat ajaran Islam berjalan sesuai dengan fitrah. Ada yang sanggup melawan, ada yang enggak. Dia berdoa, ada yang memaafkan. Didoakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada yang berdoa, ya Allah binasakan orang ini. Ada yang berani melawan dia. Melawan. Saya kalau mati, saya mati syahid. Bertulampok itu. Punya orang mati syahid. Oh dia mati syahid, saya mati apa? Ada 3 itu. Nah seimbang lihat. Ada yang pertama, ada yang berat, tapi tidak semua orang muslim seperti itu. Kan begitu. Ada yang takut dianya. Bikin pisau, pakai pistol. Ya sudah dia kasih. Ini uang saya. Nggak ada lagi. Walaupun ada, dibilang nggak ada lagi. Kan begitu bilang, mana ada, saya nggak ada lagi. Apa ada orang Islam nikah 10 juta? Mana 10 juta nih? Mana lagi? Oh ada di sini 10 juta, ada lagi 10 juta di sana, ada di atas loteng ada tuh. Nggak ada. Karena apa? Ajarannya tidak membina seperti itu. Tapi agama yang lain tidak seperti itu. Kasih. Dengan ikhlas. Sanggup manusia menjalaninya? Nggak sanggup. Karena itu orang dual Islam nggak menjalani agamanya. Nggak menjalani. Islam sangat meninggikan ilmu. Dalam agama atau salah satu agama tidak memusuhi ilmu. Cukup dengan iman saja. Islam tidak, dengan ilmu. Luar biasa. Kita harus perkenalkan kepada manusia tentang Islam. Terus paham tentang Islam. Tegakkan hujjah. Orang yang bilang Islam teroris panggil, sini. Ajak bicara. Kenapa saudara bilang Islam itu teroris? Itu orang-orang Islam berbuat begitu. Dia tidak atas nama Islam. Jangan lihat orang per orangnya, lihat ajarannya dulu, baru lihat orangnya. Yang terbanyak kalau ada umat Islam yang teroris, taruhlah ada. Tapi lebih banyak lagi yang teroris di luar Islam. Yang musuh-musuh Islam nggak mau, karena kita bodoh. Tidak tahu. Harus paham Islam agama yang tinggi. Tegakkan hujjah. Didakwakan. Ya, kenalkan. Ya? Maka orang-orang asing yang datang ke negeri kita, karena dia sudah terikat perjanjian dengan pemerintah, memang nggak boleh diganggu. Karena pemerintah sudah jamin. Dan itu kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Islam. Bukan memperkenalkan tempat-tempat maksiat. Jadi gaet tempat maksiat. Perkenalkan Islam. Saudara sudah dengar Islam? Sudah. Apa yang saudara dengar tentang Islam? Wah begini. Saya kan bisa bahasa Inggris. Banyak. Terangkan. Tapi apa mungkin saudara bisa menerangkan kalau saudara tidak paham tentang Islam? Anak saudara tanya, Pak apa Islam? Tahu. Berapa banyak sekarang bapak-bapak tidak mengajarkan anak-anaknya secara langsung. Nanti malam akan saya bahas. Menjadi bapak yang baik. Sudah saatnya sekarang. Orang Islam dibuat bulan-bulanan. Teroris. Kejenggot sedikit, terorisnya. Kalau jenggotan masuk kemana aja orang lihat. Wigai, jenggotan diikutin. Nah, itu yang di patung-patung mereka sembah tuh jenggotan. Apa itu teroris juga? Yang patung-patung yang mereka sembah kan, gambar-gambar kan, jenggotan nggak? Jenggotan. Lebih banyak dari antum. Masya Allah. Ketika kita menuntut ilmu, kadang muncul rasa iri atau dengki kepada sesama para penuntut ilmu. Bagaimana cara menghilangkan perasaan tersebut sehingga tidak menghambat kita untuk terus menuntut ilmu? Kita wajib mengetahui bahwa ilmu yang Allah berikan kepada saudara kita adalah merupakan nikmat Allah. Pemberian Allah. Kalau kita iri, dengki, yang berarti kita membencinya. Berarti pada hakikatnya kita membenci nikmat atau pemberian Allah. Yang boleh ada di hati kita adalah perasaan ingin memiliki seperti apa yang telah dimiliki oleh saudara kita.
tanpa ada keinginan agar ilmu itu hilang dari saudara kita. Hakikat dengki adalah kan membenci nikmat yang ada pada saudara kita dan agar nikmat itu hilang dari saudara kita. Misalnya saudara kita itu berilmu atau memiliki harta, kita dengki dan iri, panas, kita benci. Maka kita benci kepada pemberian Allah dan kita ingin itu hilang dari saudara kita. Tapi kalau keinginan itu sebatas kita ingin seperti saudara kita tanpa menginginkan agar pemberian Allah itu hilang dari saudara kita, itu bukan iri, namanya ghibtah. Saudara kita kaya dia menginfakkan hartanya, maka kita ingin seperti dia. Kaya menginfakkan hartanya, itu tidak terlarang karena kita tidak membencinya. Karena kita tidak menginginkan agar kekayaan itu, harta itu binasa dan hancur dari saudara kita. Yang pertama itu ghibtah, yang kedua hasad. Ustadz tadi dijelaskan berilmu, beramal, dan berdakwah. Tapi sebaliknya yang terjadi pada kami, setelah kami berdakwah bertahun-tahun, ya, kami mendapatkan ilmu, baru kami mendapatkan ilmu yang sahih. Sehingga kami berusaha untuk merevisi apa-apa yang keliru yang telah kami ajarkan. Dengan adanya revisi tadi, ternyata timbul beberapa gejolak dari teman, dari masyarakat, juga dari pihak masjid itu sendiri. Yang kami tanyakan, kami terus berdakwah atau mundur saja karena kami merasa belum cukup ilmu. Maju, tetap berdakwah sesuai dengan ilmu yang ada pada kita, karena ilmu tidak akan pernah cukup. Sahih? Jangan merasa cukup dengan ilmu. Kalau kita merasa cukup dengan ilmu, kita berada dalam kebodohan yang dalam. Nah, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Terus. Nah, yang ada pada kita sedikit karena dahulu kita salah dalam belajar, lalu mengajarkan orang banyak kesesatan. Allah kemudian memberikan hidayah kepada kita, maka kita puji-puji kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan ini. Kita merevisi. Dahulu saya salah begini, timbul gejolak. Ya. Hal yang wajar dalam dakwah. Sabar. Istiqamah. Tetap menuntut ilmu. Dakwah, jangan mundur. Ingat kisah Nabi yang mulia Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika dia mundur lari dari kaumnya, Allah tegur dia. Dia masuk ke kapal yang besar, penuh dengan muatan. Datang gelombang yang besar. Lalu diundi. Akan dilemparkan ke laut. Siapa? Karena kapal ini harus dikurangi penghuninya. Kalau tidak akan karam, tenggelam. Maka jatuhlah undian pada Nabi yang mulia Yunus alaihi salatu wassalam. Dia dilemparkan ke laut, lalu ditangkap, ditelan oleh ikan yang besar. Dibawa ke dasar laut. Selama 3 hari 3 malam. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Ditegur oleh Allah Jalla wa. Jangan tinggalkan, jangan mundur dari dakwah. Dakwahkan terus. Ya. Dan masyarakat yang menentang, beri penjelasan. Doakan. Doakan untuk kita, untuk mereka. Doakan. Mereka barangkali belum tahu. Nanti kalau mereka belajar, tahu. Sebagaimana kita dahulu tidak tahu. Datang dakwah, kita marah. Oh, kok begini nih? Ketika kita belajar, dapat hidayah dari Rabbul Alamin. Dan Allah melihat hati kita memang ikhlas. Ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan ingin menempuh jalan yang taat. Allah berikan hidayah. Kemana kita condong? Tapi orang-orang yang keras kepala dan kepala batu, yang para penentang kebenaran,
maka dikasih sejumlah dalil, tidak akan pernah goyah dia. Kenapa? Niatnya, innamal a'malu binniyat. Dan tujuan dia adalah menghancurkan para penegak kebenaran, memfitnah para penegak kebenaran, membuat kerusakan dalam dakwah, menfitnah para dai itu yang menyampaikan kebenaran. Terus, Ustadz, ana pernah mendengar seorang ustadz berbicara masalah doa. Berbicara masalah doa mau makan. Saya kira bukan doa ini, zikir, bacaan ketika akan makan. Doanya tidak ada. Ada yang tanya doanya bismillah saja, bacaannya maksudnya ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Ustadz itu menjawab sama saja. Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Masa Allah komplain sama hambanya baca bismillahnya kelebihan? Bagaimana menurut Ustadz? Ini Ustadz ini sadar atau tidak sadar, dia mendudukkan dirinya sebagai pembuat syariat, sebagai perantara di antara Allah dengan hambanya. Dari mana dia memperoleh wahyu? Karena syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mencontohkan dan memerintahkan, idza akalta fakul bismillah. Apabila engkau makan, termasuk minum, baca bismillah. Bismillah. Nabi tidak menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan ra'yunya. Allah maha pengampun, maha penyayang, sahih, maha pengampun. Jangankan orang yang menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim ketika makan, yang membunuh, yang berzina, kalau dia tobat minta ampun, Allah ampunkan. Bahkan yang kafir, kalau dia minta ampun kalau Allah ampunkan. Nah, kalimat ini kalimat yang hak, tetapi yang dia maksudkan batil, yaitu apa? Untuk menetapkan, menciptakan, membuat, melancarkan bid'ah atas nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Rahim. Allah maha penyayang, maha pengampun. Allah maha ini ma'ruf. Allah maha pengampun. Jangankan orang yang membuat bid'ah ini, orang yang kafir, kalau dia bertobat, masuk Islam, Allah ampunkan seluruh dosanya. Apalagi bid'ah ini yang masih dalam Islam. Hadis tentang doa mau makan Rabbana itu yang diawali hadisnya dhaif. Bagaimana cara berselawat yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Salih? Saya alhamdulillah kalau mau baca kitab saya tentang sifat selawat dan salam kepada Nabi SAW. Saya terangkan di situ sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya. Kitab sifat selawat dan salam kepada Nabi SAW. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.